Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syafia dari kelas 10 MIPA 6 SMA Negeri 1 Pontianak akan menjelaskan tentang perkembangan awal Islam di Indonesia. Pertama yang akan saya bahas adalah kedatangan awal Islam ke Nusantara. Proses Islamisasi di Indonesia terjadi di Indonesia bagian barat, di mana daerah itu merupakan jalur internasional sehingga daerah-daerah pesisir tersebut yang akan nantinya menjadi lokasi di mana kerajaan Islam seperti Samudra Pasai dan Kerajaan Aceh akan dibentuk. Yang kedua, saya akan membahas tentang teori dan bukti dari teori masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama akan saya bahas adalah teori Gujarat. Teori Gujarat adalah teori di mana menyatakan bahwa Islam datang ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi atau 7 Hijriah, di mana orang-orang yang membawanya ini adalah orang-orang Gujarat atau India. Bukti dari teori Gujarat ini adalah adanya kesamaan kesenian antara Islam Indonesia dengan Islam di Gujarat atau India. Yang kedua yang akan saya bahas adalah teori Mekah atau Arab. Nah, teori ini merupakan teori sanggahan dari teori Gujarat, di mana teori ini menyatakan bahwa Islam datang ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi atau 1 Hijriah, di mana orang-orang yang membawanya merupakan orang Arab atau Mekah. Nah, bukti dari teori Mekah adalah ditemukannya perkampungan Islam pertama kali di Sumatera Barat pada tahun 674 Masehi. Yang kedua adalah kerajaan-kerajaan Samudra Pasai menggunakan mazhab Syafi'i, di mana mazhab tersebut berasal dari Arab atau Mekah dan Mesir. Yang ketiga adalah di mana gelar-gelar Raja-Raja Samudra Pasai merupakan Malik al-Saleh, atau artinya adalah atau yang biasanya digunakan oleh raja-raja di Mesir. Nah, yang ketiga yang akan saya bahas adalah teori Persia. Teori ini menyatakan bahwa Islam datang ke Indonesia melalui Persia atau Iran, yang sekarang kita kenal dengan Iran. Nah, pada teori ini, bukti yang ditemukan adalah adanya persamaan antara perayaan 10 Muharram untuk peringatan kematian cucu Nabi Muhammad SAW, Husain dan Hasan. Nah, di Sumatera Barat perayaan atau peringatan ini dinamakan Tabuk atau Tabuik. Saluran masuknya Islam ke Indonesia ada 7 macam. Yang pertama ada melalui perdagangan, kedua melalui pernikahan, ketiga melalui ajaran tasawuf, yang keempat melalui pendidikan, yang kelima melalui dakwah, yang keenam melalui kesenian, yang ketujuh melalui politik. Nah, setelah itu saya akan membahas faktor mudahnya masuknya Islam ke Indonesia. Pertama, masuknya Islam ke Indonesia karena syarat masuk Islam sendiri itu sangatlah mudah. Yang kedua, Islam tidak membeda-bedakan setiap orang atau tidak mengenal kasta. Yang ketiga, Islam masuk dengan cara perdamaian tanpa kekerasan. Yang keempat, Islam sesuai dengan adat istiadat orang Indonesia. Yang kelima, Islam bersifat demokratis. Yang keenam, Islam melalui faktor politik mudah menyebar karena jatuhnya kerajaan Majapahit pada tahun 1478 Masehi dan jatuhnya Malaka ke tangan Portugis pada tahun 1511 Masehi. Sekian dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.